datang Pak Haji. Pak Muhaimin. Bagaimana sudah sampai di Kabupaten Bandung? Luar biasa kabar. Bapak kenapa bawa pasukan ke sini, Pak? Itu saya lihat, Bapak mau lihat, ini saya jadi bingung. Kenapa tidak ada pasukan banyak? Loh, iya saya juga baru tahu. Maksudnya ini teh Bapak teh mau perang atau mau bagaimana ini? Saya tidak tahu, ternyata kumpul semua ya. Banyak, Pak. Luar biasa. Ini aula apa ini, Pak? Ini dom, Pak. Iya, dan ini menara bedas, Pak. Iya, menara bedas. Berkat sekarang ada Sugiarto menjadi bupati, alhamdulillah semua kita yang dilakukan di Salo mudah-mudahan akan terlaksana. Saya juga luar biasa. Pak, Bapak ini kenapa harus sampai banyak orang di bawah seperti ini? Ada tujuan apa nih, Pak? Semangat semua. Serius ini teh? Siap. Saya jadi ikut semangat, Pak, kalau gitu, Ayo, Pak. Pak. Siap, ya. Ayo tuh, Pak. A few moments later. Asmaul Husna. Ada Muhaimin juga. Ini, Pak. Jadi ciri khas Iya. menara di sini ada tuh semuanya, Pak. Oh, luar biasa. Ini menara lantai 5 ya? Ini lantai 5, Pak. Iya. Luar biasa. Dan ini memang untuk view pemandangan. View teh pemandangan ya, Pak? Iya. Tapi nggak apa-apa disebutin dua-duanya ya? Dua-duanya. View pemandangannya cukup luar Keren, biasa dari sini. keren sekali. Mau mulai dari sini melihatnya, Pak? Nih, oh iya. Ini pegunungan apa ini, Pak, namanya ini? Luar biasa. Ini Patuha. 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 Iya. Dan ini kantor Bupati Kabupaten Bandungnya di depan, Pak. Iya. Luar Mau keliling biasa. coba, Pak. Ayo kita lihat. Luar biasa. Ini, Pak. Pemandangannya dahsyat, Pak Komar ya. Jadi memang di riung gunung Kabupaten Bandung teh, Pak. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadikan mungkin destinasi wisata nanti akan lebih baik. Betul. Dan alhamdulillah mudah-mudahan Pak Dadang Supriyatna juga untuk dalam destinasi wisata cukup Betul. luar biasa. Luar biasa. Ya. Banyak sekali ya destinasi wisata, Pak. Ya. Yang paling ramai sekarang apa, Pak Bupati? Pengalengan. Pengalengan ya? Yang Pengalengan. Ada danau juga di sana ya? Ada, Pak. sama yang villa di pinggir sungai. Pak sebentar, Pak. Villa. Nanti dulu, Pak. Itu ada gambarnya Bapak. Iya. Itu ada tulisan Capres 2024. Yes. Pantesan Bapak bawa pasukan, Bapak penyalon ya, Pak ya. Insya Allah doakan. Subhanallah. Kita mendoakan semuanya. Amin, apa yang amin, ingin amin. dilakukan ke depan. Amin, mudah-mudahan amin. Allah memberikan kemudahan, Amin, kesehatan amin, kamu Bapak, amin, amin. kamu Pak Bupati, dan insya Allah mudah-mudahan PKB akan mendukung. Amin, amin. Bapak silahkan jalik, Pak. Ya. View-nya keren ya. Hatur nuhun sudah Terima kasih, Bebe Komar. ya, yang dipanggil akrabnya adalah Bapak Haji Gus Muhaimin. Yes. Ya, mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak ke sini menjadikan support juga buat kita, Pak. Yes. Agar apa yang nanti akan dilaksanakan setelah melihat baliho itu, mudah-mudahan PKB akan terus menuju untuk satu pola dan satu suara. Nah, dan ini kebetulan Bapak juga seorang wakil DPR RI. Ya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak juga bisa memberikan solusi terbaik untuk Indonesia tentunya. Amin, amin, amin. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang kira-kira harus disampaikan karena ini keinginan masyarakat juga yang ingin diketahui. Ya, Pak Bebe. Siapa sih Gus Muhaimin ini dan adakah sisi lain dari Gus Muhaimin yang belum diketahui publik? Pas aja ya kira-kira itu, Pak. Ya, semuanya sudah diketahui kecuali mungkin kegiatan saya sehari-hari selain di DPR, di partai, di jamaah-jamaah. Kita juga punya banyak hobi. Hobi saya menikmati burung-burung, kicauan burung. Pak, saya punya pantun, Pak. Ya, soal burung. apa itu? Burung dara, burung pipit, burung kenari, burung tikur, tekukur. Itu, Pak. Apa itu artinya? Itu nama-nama burung, Pak. Ya. Bang, dilanjut, Pak. Ya, selain hobi,
naik Vespa juga hobi. Kita juga sukanya jalan-jalan pakai Vespa, dari semakin tua semakin menarik. Bapak pakai Vespa sanggup berapa kilo, Pak? Ya tergantung, kadang-kadang ya bisa jauh juga, antar kota juga. Kalau menurut Bapak yang pada naik Vespa itu kan kadang ada tuh yang dibikin kayak rumah apa, itu kira-kira bagaimana Pak itu, Pak? Ya itu kan apa, variasi saja, variasi. Ya. Tapi keluarga besar Vespa memang ada apa ya? Sampai mogok satu itu berhenti semua, Pak. Ya, solidaritas. Solidaritasnya tinggi sekali. Solidaritasnya tinggi. Jadi di sisi lain dari Pak Muhaimin ini adalah banyak kegiatan suka burung. Ya. Vespa. Selain kita kegiatan sosial ya, sosial yang menjadi apa, kebutuhan kita untuk saling bahu membahu, gotong royong. Gotong royong. Pak, yang keduanya adalah bagaimana pandangan Pak Muhaimin terhadap pemuda yang cuek terhadap politik, Pak? Karena banyak sekali pemuda yang menganggap politik itu tidak penting, tidak perlu, padahal ini adalah standarnya, ini selalu terlewati dan selalu di depan mata. Betul. Apa pandangannya, Pak? Jadi memang bangsa ini memang bangsa yang akan diisi oleh kaum muda terbanyak. Sampai tahun 2030 nanti itu 52% penduduk kita adalah kaum muda. Sayangnya kaum muda, terutama kaum milenial, Gen Z, ini masih kurang bersentuhan langsung dengan politik di lapangan. Apalagi sering bersentuhan politik di tingkat maya, di tingkat opini yang kadang-kadang belum utuh. Oleh karena itu, kaum muda, masyarakat muda tentu harus memiliki kesadaran bahwa politik itu penting. Kenapa politik itu penting? Karena politik itu menentukan masa depan kita. Melalui negara ini mau diarahkan kemana, pembangunan mau ditujukan ke arah bagaimana, kemudian bagaimana kaum muda bisa mendapatkan tempat di dalam pendidikan, kesempatan kerja, kesempatan meningkatkan profesinya, semua itu harus efektif melalui politik. Karena itu jangan pernah menjauhi politik, karena politik menentukan masa depan. Orang yang menjauhi politik akan dengan sendirinya menjauhi dari peran masa depan. Apalagi kalau Anda semua kaum muda menjadi bagian dari perubahan, bagian dari perbaikan, jangan pernah tinggalkan politik. Kalau ingin menjadi bagian perbaikan dan perubahan, ikut di politik. Harus wajib ya. Ikut di politik. Nah, kalau sudah berbicara dalam sebuah politik tentunya rada seru nih, Pak. Ya. Begitu BBM. Jadi apakah betul Bapak akan mencalonkan nanti di 2024 untuk menjadi Presiden Indonesia? Ya, teman-teman di PKB terutama keluarga besar Nahdliyin, warga NU, pesantren semua berharap dari kader sendiri, dari PKB bisa muncul menjadi calon presiden di tahun 2024. Amin. Tentu ini semua ikhtiar usaha. Ikhtiar yang harus kita pasarkan, kita tawarkan kepada masyarakat. Apa kinerja kita, cara kerja kita selama ini, peran kita selama ini harus kita tawarkan sehingga masyarakat tertarik kemudian memilih. Nah, begitu juga partai-partai supaya ikut mendukung. Pak, tentunya kalau andaikan Bapak ingin mencalonkan, tentunya sudah ada dong yang mana yang kira-kira bakal untuk menjadi koalisi untuk menjadi wakil Bapak. Iya, baru sejak Januari ini kita lakukan pembicaraan intensif dengan berbagai kalangan, partai-partai, tokoh-tokoh. Nah, tentu masih panjang ya. Kira-kira pada akhir 2002 atau awal 2003 baru ada kepastian dengan siapa dan bagaimana kita nanti 2024. Jadi masih butuh waktu untuk berkomunikasi, saling mencocokkan. Jadi memang harus teliti ya, memang harus bagaimana caranya, ini tidak bisa main-main ya Pak. Betul. Untuk memimpin sebuah negara tidak mudah tentunya itu. Betul. Dan bagaimana caranya ke depannya ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho. Amin. Kepada Pak Haji, dan apa yang diharapkan mudah-mudahan ini menjadikan cita-cita bangsa Indonesia dan harapan besar bangsa Indonesia memiliki seorang pemimpin yang mempunyai nilai layanan yang baik dan menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Satu lagi Pak, ini Pak mengenai tentang kepemudaan. Ya. Sejauh mana Bapak menggagas tentang ekraf, Pak, menggagas tentang perekonomian untuk UMKM yang tadi Bapak lihat di bawah. Apakah ada sesuatu yang bisa dikerjakan ya. lebih baik? Jadi begini,
UMKM, industri kreatif, industri kecil terutama masih belum menjadi penopang ekonomi nasional. Karena apa? Karena masih lemah. Sehingga karena lemah, ekonomi Indonesia masih ditopang ekonomi besar. Bagaimana caranya? Apakah ekonomi kecil harus kuat dulu baru jadi penopang, atau nunggu mereka tumbuh baru jadi penopang? Nah, ini seperti halnya ayam atau telur, duluan mana? Nah, sekarang kita mulai saja dari dua sisi. Sisi yang pertama, para pelaku UMKM harus meningkatkan kualitasnya. Sekecil apapun produknya, sekecil apapun jenis usahanya, harus pertama kali kualitas. Kualitas menjadi nomor satu. Baru kemudian pemasaran, setelah pemasaran baru kemudian menjadi penopang ekonomi bangsa. Setelah itu baru negara ini akan otomatis meletakkan UMKM menjadi mahkota, menjadi tulang punggung, menjadi penopang ekonomi bangsa. Luar biasa. Jadi harapan saya sangat besar sekali, Pak. Ketika UMKM sekarang kebelakangan banyaknya terjadinya tuh pemerintahnya kerjasama dengan CP dan PT saja yang mereka punya legalitas. Tapi sementara seperti tukang cilo, tukang basrek ini tidak dianggap pengusaha. Padahal menurut saya ini ada seorang pengusaha, Pak. Betul. Adakah legalitas yang bisa dimudahkan? Oh, bisa. Jadi sebetulnya legalitas itu tidak terlalu penting buat UMKM pada level kecil. Yang lebih penting adalah daya tahan mereka dibantu oleh pemerintah. Baik itu permodalannya, kualitas produknya, pemasarannya. Sehingga legalitas itu sangat mudah. Nah, apalagi sekarang sejak ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan semua dipermudah. Baik, alhamdulillah mungkin ini penyampaian yang bisa didengar oleh masyarakat luas tentunya Indonesia, dan khususnya sekarang untuk Kabupaten Bandung. Karena di Kabupaten Bandung memiliki destinasi yang cukup bagus, Pak. Sangat banyak sekali destinasi wisata, ekrabnya, UMKM-nya, seni dan budaya. Mudah-mudahan kalau Bapak nanti suatu ketika menjadi presiden, mudah-mudahan Pak bantu kami dari Kabupaten Bandung yang pedas, yang paling tidak dalam pola dari pariwisata, seni budaya, yaitu yang akan bisa didorong dari Bandung. Betul. Dan jadi kita harus tumbuhkan itu kualitas kemampuan daerah. Nah, ketika nanti saya jadi presiden, insya Allah akan terus kita dorong dengan berbagai kebutuhan mendasarnya. Mendasarnya apa? Infrastruktur, promosi, kualitas layanan. Alhamdulillah. Baik, Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Siap, terima kasih juga ya buat pemirsa dan penonton semuanya, dan terima kasih buat semua yang hadir pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan izinnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan cita-cita nilai yang baik yang akan diberikan di semua sektor negara ini oleh Bapak Gus Amin akan disampaikan kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi pelayan Indonesia. Dan kembali lagi untuk ekrab pariwisata seni dan budaya, insya Allah segala jajaran yang akan dilakukan adalah bagaimana cara memperbaiki secara utuh keseluruhan. Indonesia merdeka, Indonesia terus jaya. Pedas. Gus Muhaimin maju bersama rakyat.